Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pembelajaran secara virtual ya. Di pembelajaran IPA pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi atau sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ya. Kalau minggu lalu kita telah mempelajari pembelajarannya yaitu sistem reproduksi pada manusia. Ya. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Mereka juga memiliki sistem reproduksi. Oke. Atau ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu apa itu sistem reproduksi? Ada bisa menjawab? Menjelaskan kembali tentang kita. Saya Bu Feby Fahira dari kelas SMP Negeri 5. Ya, alhamdulillah, silahkan Nak. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Ya, bagus ya jawabannya. Terima kasih. Ya. Sistem reproduksi adalah suatu sistem yang bekerja untuk memperbanyak keturunan, ya, untuk perkembangbiakan pada makhluk hidup, ya. Oke. Jawabannya lebih lengkap tadi yang barusan diungkapkan oleh ini. Oke. Jadi saya kira kalau bercerita masalah perkembangbiakan, reproduksi, anak-anakku semua sudah paham ya. Namun sebelum kita lanjut, saya belum sempat ya menanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya? Baik-baik semua? Sehat? Mana suaranya? Siap Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu kembali mengingatkan, jangan lupa tetap menjaga kesehatannya, ya. Jadi memakai masker, mencuci tangan, kemudian tetap menjaga kesehatan. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Jadi pertemuan kali ini saya sampaikan kepada anak-anakku semua, kita akan membahas perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan saja ya. Pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang sistem reproduksi pada hewan, karena waktunya juga terbatas, ya. Oke. Ingat, mungkin ada anak yang bertanya, kenapa pada manusia yang kemarin kita pelajari tidak ada reproduksi vegetatif? Jadi pada manusia itu tidak bisa ya, tidak bisa dilakukan reproduksi secara vegetatif. Jadi harus secara perhatikan baik-baik. Reproduksi pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang tadi ya, reproduksi secara generatif dan vegetatif. Reproduksi secara generatif sering kita juga sebut reproduksi secara seksual. Ya, mengapa? Karena cara reproduksi ini melibatkan peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Oke? Proses peleburan dua gamet induk ini disebut pembuahan. Kemudian reproduksi vegetatif.
merupakan proses memperbanyak diri atau proses reproduksi melewati tanpa melewati, jadi maaf tidak, karena reproduksi tanpa melewati proses peleburan dua gamet. Ini terjadi secara alami atau buatan. Ya. Kalau manusia nggak bisa secara vegetatif, ya, nggak bisa manusia organ-organnya dipotong, disimpan, tunggu lagi manusia baru. Nggak bisa seperti itu, ya. Kalau tumbuhan bisa, ya. Oke, makanya manusia itu berkembangbiakannya secara generatif. Ya. Namun betul, makanya manusia itu dibahas berbeda. Kan kemarin ada yang cek saya, mungkin dia sudah membaca-baca buku, ya. Manusia buku saya baca di sini, di tumbuhan ada, manusia tidak. Jadi manusia pembahasannya beda dengan tumbuhan dan hewannya. Bersyukur kita ini diciptakan adalah makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Oke? Oke, perhatikan baik-baik. Reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Jadi saya mengingat kembali sudah dipelajari waktu masih kelas 7, ya. Tumbuh-tumbuhan itu berbeda-beda. Ada tumbuhan berbiji, itu terbagi lagi. Ada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, ada tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae, ada juga tumbuhan yang tumbuhan pteridophyta atau paku-pakuan, dan ada juga tumbuhan lumut atau bryophyta. Ya. Ini akan kita bahas satu persatu, ya. Oke. Tumbuhan berbiji sering juga disebut spermatida. Kita bahas bagian dulu. Ini ada gambar bunga anak-anakku sekalian. Apa jelas di kameranya, di HP-nya? Jelas gambarnya? Iya, Bu. Bu. Ya. Oke. Di sini ada gambar bunga. Ini adalah gambar bunga Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu. Jadi bahasa Indonesianya kembang sepatu. Kenapa di buku-buku rata-rata kalau kita membahas masalah angiospermae, biji tertutup, pembuahannya, fertilisasinya, selalu digambarkan bunga kembang sepatu. Ada yang bisa menjawab? Anak ada yang bisa mengemukakan alasannya kenapa kok bukan tumbuhannya saja, kenapa selalu bunga kembang sepatu? Saya jelaskan kepada yang bertanya kok bunga kembang sepatu terus, karena kembang sepatu mewakili tumbuhan yang lainnya, ya. Tumbuhan berbiji lainnya. Nah, kembang sepatu memiliki bagian bunga lengkap. Makanya dia selalu akan menjadi contoh. Ya, perhatikan ada tangkai bunganya. Ini ada saya bawa tangkai. Nih, juga lebih nampak di gambar, ya. Oke, ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ya. Ini kelopaknya, kelopak yang dikatakan kelopak supaya lebih jelas. Nih, oh, tidak nampak. Yang warna hijau-hijau itu yang melekat di bagian dasar. Kemudian kepala putih, benang sari, dan mahkota. Ya, karena ada bunga yang tidak lengkap, dia tidak memiliki kelopak, contohnya kembang kertas. Ya, ada juga bunga yang serbuk sarinya itu tidak nampak keluar, ya, dia tidak nampak, dia tidak menonjol keluar. Makanya yang kita angkat contoh adalah bunga kembang sepatu. Oke, jadi ini adalah secara keseluruhan alat perkembangbiakan pada tumbuhan, ya. Jadi melalui alat perkembangbiakan generatifnya, perkembangbiakan seksualnya. Kenapa? Karena di situ ada benang sari. Jadi benang sari adalah sel kelamin jantan.
Ya. Jadi benang sari itu adalah sel kelamin jantan dan putih adalah sel kelamin betina. Jadi tumbuhan itu dalam satu bunga ada semua sel kelamin. Okay. Ada juga yang berbeda, ada juga yang ada satu. Jadi pada umumnya terdapat dalam satu bunga, ya. Okay. Nah, reproduksi generatif ini melibatkan alat reproduksi. Kemudian terjadi penyerbukan. Kemudian terjadi pembuahan. Jadi penyerbukan itu bertemunya benang sari ya dengan kepala putih ya, sehingga terjadi pembuahan. Jadi terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, itu di dalam ada bakal biji. Perhatikan baik-baik. Bisa dipraktekkan sendiri di rumahnya karena banyak bunga kembang sepatunya di depan rumahnya kan. Nah, lihat ini di bagian bisa nampak bakal biji. Bakal bijinya ini di dalam. Bakal biji. Di dalam bakal biji ini ada sel telur. Nah, perhatikan baik-baik. Ada sel telur. Disinilah akan terjadi pembuahan. Jika benang sari itu jatuh di kepala putih, akan turun ke bawah terus dan bertemu dengan sel kelamin betina atau ovumnya di dalam bagian bunga tadi. Oke, begitu proses pembuahannya. Jadi saya kira anak-anak sudah paham bagaimana proses reproduksi generatif pada tumbuhan secara umum, ya. Oke, sekarang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Ya. Jadi vegetatif pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua macam. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan, reproduksi vegetatif itu adalah reproduksi tanpa melibatkan sel kelamin, ya, peleburan sel kelamin jantan dan betina. Oke. Jadi bermacam-macam ya. Yang kita bahas sekarang adalah vegetatif alami, ya. Oke. Nampak di layarnya? Gimana? Iya, Bu. Oke, yang pertama berkembang biak dengan spora. Seperti pada jamur, paku-pakuan, dia berkembang biak dengan spora. Ya, jadi spora itu sangat kecil, ya, biji-biji yang sangat kecil, ya, yang bisa terbang ikut bersama angin dan ketika melekat pada tempat yang lembab itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, ya. Oke. Dengan spora. Kemudian yang kedua dengan tunas, ya. Contohnya yang berkembang biak dengan tunas, apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, atas nama Suci Rahmadani dari SMP Negeri 18 Sinjai, Bu. Oh, alhamdulillah, siswa saya ini. Oke, silahkan. Apa yang bisa Kunyit, berkembang? Bu. Ya? Kunyit, Bu. Oh, kunyit. Ya, alhamdulillah jawabannya ya masih perlu diperbaiki ya. Jadi yang berkembang biak dengan tunas itu adalah pisang, ya, contohnya. Contohnya ya. Oke. Mungkin pokoknya yang ini secara alami bisa kalian amati di rumah sendiri ya. Karena ada pohon pisangnya sendiri, saya yakin. Oke. Jadi berkembang biak dengan tunas, perhatikan ada kuncup yang tumbuh di samping pohon pisang yang sudah dewasa ya, itu adalah tunasnya. Oke. Cocor bebek juga bisa dengan tunas ya. Jadi daunnya yang sudah jatuh di ujung-ujung daunnya itu bisa tumbuh tumbuhan yang baru.
Oke. Kemudian geragi. Jadi geragi itu batangnya ya, batang yang bisa memanjang kemudian yang melekat ke dalam tanah itu akan tumbuh akar ya. Rata-rata ini tumbuh-tumbuhan yang batangnya lentur ya. Oke. Seperti stroberi. Oke. Kemudian umbi batang. Contohnya kentang. Kentang itu berkembang biak dengan umbi batang. Jadi kentang yang sering kita makan itu sebenarnya modifikasi dari batang. Ya, karena di batangnya menyimpan cadangan makanan, akhirnya berbentuk seperti itu. Dan itulah yang kita konsumsi. Nah, di situ kan kalau anak-anakku semua memperhatikan, biasanya kalau ada kentang yang sudah lama di rumahnya itu akan tumbuh kuncup-kuncup. Ya. Nah, itu akan bisa berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian bawang, umbi lapis ya, dia berkembang biak dengan umbi lapis. Jadi contohnya bawangnya. Jadi bawang yang kita goreng setiap hari itu adalah modifikasi antara batang dan akar. Jadi di situ umbinya berlapis-lapis. Di setiap umbi itu, ya, di samping bisa tumbuh ke samping kuncup-kuncup yang baru. Dan itulah yang berkembang menjadi bawang yang baru atau tumbuhan yang baru. Ya, makanya itu bawang. Itu biasanya ketika kita tanam satu biji, beberapa bulan kemudian itu banyak ya, kayak terumpun ketika kita mencabutnya. Banyak biji-biji di situ karena di kiri kanannya bisa tumbuh kuncup-kuncup di lapisan-lapisan umbinya, ya. Oke. Kemudian umbi akar. Jadi yang berkembang biak dengan umbi akar, contohnya saya ambil contoh yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari ya, seperti wortel. Jadi wortel yang kita makan itu sesungguhnya adalah akarnya. Cuma karena dia menyimpan cadangan makanan, ya, akhirnya berbentuk seperti itu, ya. Jadi dia bisa berkembang biak dengan umbi akar. Jadi di umbi akarnya itu kayak anak-anak bisa sekalian memperhatikannya, ya. Ada kayak ruas, buku, ruas dan buku, ya. Jadi di setiap buku itu, ya, bisa tumbuh kuncup-kuncup yang baru. Ya. Saya tidak membawa, ini saya membawa jahe, ya. Oke. Nah, ini jahe berkembang biak dengan cara rizoma atau akar pindah, ya. Oke. Jadi saya kira sudah kenal yang mana itu ruas, yang mana bukunya, ya. Oke. Jadi pada setiap ruasnya itu, pada setiap bukunya itu akan tumbuh kuncup yang baru dan tumbuhan yang baru. Jahe, lengkuas, itu semua bisa berkembang biak dengan cara rizoma, ya, menggunakan rizomanya. Nah, itu cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Oke. Atau sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada anak-anak yang ingin bertanya? Saya Bu atas nama Suci Rahmadani, Bu. Suci, alhamdulillah Suci. Benar, silakan Nak Suci. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apa itu tumbuhan angiospermae, Bu? Angiospermae, ya. Jadi tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup, ya. Yang dimaksud tumbuhan biji tertutup, ya, bijinya berada terlindungi, ya,
terlindungi dan dia berada dalam salut buah. Contohnya saya mengambil contoh tadi tumbuhan ini ya, tapi tidak nampak bakal bijinya. Mungkin anak-anakku bisa langsung tahu kalau misalnya mangga, ya. Mangga itu bijinya kelihatan dari luar atau tidak? Suci Rahmadani? Nampak dari luar bijinya? Bu. Iya, tidak. Bijinya berada di dalam salut. Nah, itu yang dikatakan tumbuhan biji tertutup. Oke, sudah mengerti? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini oleh daging buah, ya. Oke. Iya, Bu. Masih ada yang ditanyakan tentang Saya, Bu. Oh, silakan. Apa perbedaannya vegetatif alami dengan vegetatif buatan, Bu? Ya, vegetatif buatan itu, ya sebentar saya akan jelaskan ya. Kalau vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia. Kalau vegetatif buatan dikembangbiakkan dengan melalui bantuan manusia. Oke? Sudah paham? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Jadi maksudnya di sini diperbanyak dengan cara seperti ini. Saya akan menjelaskannya, reproduksi vegetatif buatan. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi reproduksi vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia ya. Jadi diperbanyak dengan berbagai teknik atau cara ya. Contohnya mencangkok. Ya. Ini biasa pada mangga, jeruk itu kita biasa mencangkok ya. Jadi bagian batang itu ya kulitnya dibuka ya. Dibuka sebagian. Kemudian kita jadi yang sudah terbuka itu ya dengan baik. Kadang orang biasa tutup dengan, kalau di sini di kampung saya melihatnya biasa ditutup dengan sabuk kelapa, ya kemudian diikat. Nah, setelah beberapa hari ya itu akan tumbuh akar di situ, ya. Barulah kita potong bagian batang yang sudah kita cangkok itu, kemudian kita tanam di dalam tanah. Itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang identik dengan induknya. Oke. Kemudian okulasi. Ya. Jadi okulasi itu sering juga kita katakan menempel ya. Jadi yang kita ambil itu adalah kuncup ya. Jadi tunas baru yang akan tumbuh itu kita ambil kuncup, kemudian kita lepas, kemudian kita tempelkan ke batang yang lain. Nah ini melibatkan dua tumbuhan ya. Jadi okulasi itu melibatkan dua tumbuhan yang sejenis tapi sifatnya beda. Misalnya kita mau menempel jeruk yang buahnya besar dan manis. Kita tempelkan pada batang jeruk yang buahnya kecil tapi kecut. Kecil dan kecut tapi batangnya kuat. Ya, batangnya besar dan kuat. Oke. Jadi kita tempelkan yang manis tadi, ya. Bagian kuncupnya yang manis dan besar kita tempelkan di situ. Nanti hasilnya akan menghasilkan buah yang besar dan manis. Jadi itu yang dimaksud okulasi. Oke. Kemudian menyambung. Oke. Ini juga biasa kita lakukan pada pohon durian ya. Banyak saya lihat ya dilakukan oleh orang. Coklat juga, pohon coklat dilakukan dengan teknik santan. Ya.
Jadi dengan memotong bagian tumbuhan yang sama ya, kemudian tangkainya yang sudah dipotong itu ditempelkannya, disisipkan ke dalam tumbuhan yang sama, tetapi batangnya yang kuat. Jadi seperti itu ada gambarnya. Kemudian stek batang. Oke. Jadi stek batang contohnya pada ubi kayu ya, kita bisa memperbanyak dengan batangnya. Batangnya tinggal kita potong-potong, kita tancapkan di tanah, itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru ya. Rata-rata kalau ubi kayu seperti ini cara mengembangbiakannya. Kalau kita menunggu bijinya, wah lama sekali ya. Pada umumnya juga saya lihat jenis, pada umumnya tanaman hias ya, bunga, kebanyakan melalui stek batang. Tangkainya aja yang kita ambil, kita tanam. Tidak perlu menunggu reproduksi secara generatifnya, karena itu membutuhkan waktu yang lama. Menunggu dia berbunga sampai terbentuk biji ya. Oke, bijinya itu yang kita tanam lagi itu kan lama sekali. Oke. Oke. Sekarang reproduksi pada tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Nah, ini beda dengan angiospermae yang tadi ada bunganya. Kalau gymnospermae itu tidak memiliki bunga. Contohnya pinus ya. Oke, pakis haji juga. Jadi reproduksi generatifnya itu, perkembangbiakannya itu namanya strobilus. Jelas di gambar ya. Jadi itu yang besar itu adalah strobilus jantan, kemudian strobilus betina. Oh, betina yang besar itu yang banyak itu adalah strobilus jantan. Jadi di jantan terdapat serbuk sari ya. Serbuk sari ini misalnya dengan bantuan angin atau serangga itu terbang dan masuk ke dalam strobilus betina. Disitulah terjadi pembuahan ya. Kemudian reproduksi vegetatif pada gymnospermae. Reproduksi generatif vegetatif pada gymnospermae adalah tumbuhan pinus. Contohnya tumbuhan pinus dapat berkembang dengan menggunakan tunas akar. Nah, jadi pinus juga bisa melalui tunas akarnya. Jadi akarnya akan tumbuh tunas ke atas, dan itu akan menjadi tumbuhan yang baru. Pakis haji juga seperti itu. Ya, tunasnya disebut bulbil. Oke. Sekarang penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Jadi yang pertama kita bahas kultur jaringan. Ya. Kultur jaringan itu adalah teknik memperbanyak tumbuhan dengan menggunakan bagian jaringannya. Jadi kita mengambil sebagian jaringan atau sel pada tumbuhan, kemudian kita tanam, ya, simpan dalam media, ya, yang sudah berisi nutrisi dan hormon. Contohnya yang ada di gambar adalah, jadi contoh di gambar itu, ya, wortel. Jadi kita memotong bagian wortel sedikit, setipis mungkin. Kita tempatkan pada media yang sudah berisi hormon dan nutrisi, ya. Kemudian beberapa hari kemudian akan muncul talus, ya. Oke. Kemudian setelah tumbuh menjadi terbentuk akar, daun yang kecil, itu barulah ditempatkan di dalam pot yang berisi tanah atau tempat yang dimana kita ingin menanam tumbuhan tersebut, ya.
Ya seperti itu yang dimaksud dengan kultur jaringan. Jadi bagian jaringannya yang kita ambil, kemudian jaringan itulah yang berkembang. Ya. Oke. Hidroponik. Jadi ini teknik memperbanyak tumbuhannya dengan ditanam pada media air, ya. Jadi tidak menggunakan tanah. Ya. Di dalam air ini sudah kita berikan nutrisi dan mineral, ya. Oke. Jadi biasanya kalau lahan sempit juga di perkotaan ini juga bisa menggunakan teknik seperti ini. Perhatikan di gambarnya. Kalau kita sudah tidak punya lahan, tanah kita sempit, tidak ada tanah, bisa dilakukan di balkon, di dalam rumah, ya, menggunakan pipa-pipa, ya. Oke. Kemudian vertikultur, ya. Jadi ini teknik memperbanyak tumbuhan dengan menggunakan, ya, instalasi bertingkat. Nah, ini juga biasanya dilakukan di perkotaan, di lahan-lahan yang sempit, ya. Nah, ini menggunakan media tanah. Cuma tempatnya dibuat bertingkat-tingkat, ya, seperti di gambar, ya. Oke, biasanya ini sayur-sayuran ditanam seperti ini. Oke, ada mungkin saya terlalu panjang menjelaskan. Ada yang ingin ditanyakan anak-anakku? Saya Bu, atas nama Suci Rahmadani dari SMP Negeri 18 Sinjai, Bu. Oh, Suci, silahkan. Saya sering melihat kupu-kupu hinggap di atas bunga-bunga. Apakah kupu-kupu tersebut bisa membantu penyerbukan pada bunga? Ada gambar, ya, gambar saya di halaman. Ya, jadi kupu-kupu adalah salah satu, ya, jenis serangga, ya, yang bisa membantu penyerbukan. Oke. Jadi di sini belum membahas, ya, penyerbukan dengan bantuan angin, serangga dan lain-lain. Oke. Tapi bagus sekali pertanyaannya. Jadi kupu-kupu bisa membantu penyerbukan. Jadi kenapa dikatakan kupu-kupu bisa membantu penyerbukan? Karena misalnya ada kupu-kupu yang hinggap, misalnya ini, ya, ini kemban sepatu, ada kupu-kupu yang hinggap, misalnya ingin menghisap madu, ya. Jadi pada tumbuh-tumbuhan itu ada, kenapa? Karena dia tertarik dengan daunnya atau mahkotanya, ya. Jadi dia ingin menghisap madu yang ada pada bunga-bunga itu. Ini otomatis kakinya akan menyentuh benang sari atau serbuk sari, ya. Nah, ini benang sari otomatis akan bergoyang, ya. Nah, karena kecil, berupa serbuk-serbuk yang kecil, dia akan berpindah dan jatuh kepada kepala putik. Putik ini adalah sel kelamin betina, ya. Otomatis putik ini akan jatuh dan masuk ke dalam ovarium pada bagian bunga. Jadi ini sangat membantu penyerbukan, ya. Jadi serangga-serangga itu membantu penyerbukannya. Oke, bagus sekali pertanyaannya, Anak Suci. Terima kasih. Oke, anak-anakku semua, karena waktu kita juga terbatas, ya. Tolong dikerja di bukunya itu tugasnya, ya. Ada di buku tugas. Jadi halaman 92. Oke.
Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti dengan baik, ya. Jangan lupa tugasnya, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada PTM berikutnya. Materinya perkembangbiakan, kemudian jenis-jenis pembuahan dengan perkembangbiakan pada hewan juga, ya. Itu pertemuan berikutnya. Oke. Iya, Bu. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin berpantun dulu dengan anak-anakku. Dulu kami terbiasa bersua, sekarang tak lagi bisa terwujud. Dulu kami tertawa bersama, sekarang tak lagi bisa bercanda. Corona datang bersama kepedihan, memusnahkan segala angan. Corona datang dari segala arah. Apakah engkau ingin berdamai dengan kami? Tolong katakan padanya. Oke, salam maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.